pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi setiap kita. Dengan satu tema yaitu Small Things Matter. Sama-sama baca apa temanya? Iya. Di zaman yang serba cepat seperti ini, Saudara, orang seringkali terjebak dengan apa? Ingin cepat. Betul enggak? Ingin cepat jadi kaya. Ingin cepat sukses. Semuanya inginnya serba apa? Instan. Saudara. Tapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhannya supaya kita ngerti bagaimana kita harus bersikap di dalam dunia ini dan apa saja yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Coba lihat Sakaria 4 ayat yang ke-10. Kita akan baca Sakaria 4 ayat 10. Yuk baca sama-sama ya. 2, 3. Siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukacita melihat apa? Batu penjuru di tangan Serubabel. Nah, waktu Anda baca ini saudara, mungkin Anda tidak ngerti gitu ya. Makanya kalau baca Alkitab, kalau tidak ngerti, carilah terjemahan yang lain untuk mempermudah kita mengerti. Maksudnya apa sih? Sehingga dengan pengertian yang benar, kita bisa punya belief system yang benar. Ya, dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini, Bapak Ibu, luar biasa. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Janganlah memandang hina permulaan yang kecil ini. Karena Tuhan bersukacita melihat pekerjaan itu telah dimulai dan melihat tali unting atau bandul pengukur tegak lurus berada di tangan Serubabel. Karena ketujuh pelita itu menggambarkan mata Tuhan yang melihat kemana-mana ke seluruh dunia. Jadi kalau saya jelaskan tentang kitab Sakaria, Anda akan tahu Sakaria ini berbicara tentang sesuatu yang dia lihat. Untuk kehidupan umat Tuhan saat itu, bahkan juga untuk masa yang akan datang. Nah, Sakaria berkata begini, janganlah memandang hina permulaan yang apa? Kecil ini. Nah, cuman jujur anak zaman sekarang, contoh dalam pekerjaan saja, begitu fresh graduate, langsung kepinginnya gaji direktur. Iya, bisa apa enggak? Oh bisa, asal yang di perusahaan, bapak pakai jargon rohani lagi. Aku kan percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang, nah itu repot wis. Lewis kena kalimat-kalimat begini, ini dalam bahasa teologianya gadoisme. Kabeh digatok, gatok. Kan tidak ada yang mustahil, masa papi tidak percaya mujizat itu ada? Loh, aku percaya rek. Tapi ada prinsip kebenaran firman yang perlu kita tahu. Bahkan gini ya, waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga, Yesus bicara apa? Coba lihat, di Matius 13 ayat 31 sampai ayat 32. Yuk baca sama-sama. 2, 3, Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama apa? Perhatikan, seumpama apa? Kok bukan biji duren ya? Biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Yuk baca. Kalimat selanjutnya, klik. Memang biji itu, Yesus bicara tentang
kerajaan sorga. Harusnya kalau bicara kerajaan sorga ini, sesuatu yang spektakuler, dahsyat dong. Tapi perhatikan Yesus bilang apa? Seumpama apa? Dan biji itu apa? Paling kecil. Sama-sama katakan. Kalau pernah ke Israel, nanti salah satu souvenirnya Anda dikasih apa? Biji sawi. Makanya ikut dong kalau ke Israel. Ya, duitnya dari mana? Ojo dipikir. Kalau Anda punya niat, Tuhan pasti kasih. Amin. Banyak tuh yang pergi ke Israel enggak pakai duit, pakai iman aja. Berangkat. Modune di karo. Ya. Ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga apa? Burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Lihat, waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga, Yesus tidak bilang kerajaan sorga seperti biji durian. Kalau biji durian kan enak tuh, gede saudara. Ya, Bapak Ibu, saya hari Senin kemarin pergi ke tempatnya Pak Wiryo di Tangerang sana. Kan kita mau mengadopsi toh untuk perikanan, peternakan, dan perkebunan supaya jadi berkat. Ya, doain dalam minggu ini Pak Wali Kota ada WA saya mau minta ketemu. Jadi ngobrol-ngobrol saudara sama wali kota ya. Jadi saya ke sana itu saya lihat, itu dia punya perkebunan saudara, gede saudara. Melaku sampai menggos-menggos. Saya lihat, iya. Saya serap ilmunya saudara. Oh ini ya cara beternak kambing itu kayak begini. Beternak sapi kayak gini. Ikan itu, banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Terus saya lihat apa? Tumbuh-tumbuhan. Wah, yang Pak Wiryo banggakan sampai diposting di Instagramnya itu apa? Alpukat. Waduh, alpukatnya enak, saudara. Tapi jangan percaya sebelum Anda mencoba. Saudara. Saya ngomong dok, jangan percaya. Coba nanti, enak, saudara. Tapi aneh ya. Waktu Tuhan bicara tentang kerajaan sorga tidak seperti biji alpukat yang ditanam. Tapi justru apa? Biji sesawi dan menurut ilmunya memang biji sesawi ini yang paling kecil. Loh kenapa kok Tuhan punya prinsip seperti ini? Harusnya kerajaan sorga yang besar, yang dahsyat, yang spektakuler itu digambarkan juga dengan hal yang besar dong. Dengan yang dahsyat dong. Dengan hal yang spektakuler. Nah, rupanya di sini kita perlu belajar sesuatu tentang prinsip kerajaan. Ada satu hukum di dalam Lukas 16. Coba kita lihat. Satu hukum yang harusnya jadi prinsip dalam kehidupan orang percaya. Yuk baca sama-sama Lukas 16 ayat 10. 2, 3. Barang siapa setia dalam apa? Perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu udah ngerti hukum ini, udah pernah dengar firman ini. Tapi untuk mempraktekannya saudara, tidak semudah Anda mendengar atau mengucapkan. Kita rindu kan, kita ini menikmati perkara besar dalam kehidupan kita. Kita rindu terima berkat yang besar. Tapi Alkitab berkata begini, ini hukumnya. Kalau kamu setia dengan perkara kecil, baru dikasih perkara besar.
Kalau kamu tidak benar dalam perkara kecil, maka kamu pun pasti tidak benar dalam perkara besar. Coba, siapa yang kepingin terima berkat besar? Oh, semua kepingin, jangankan lu, gua juga kepingin. Gitu. Tapi pertanyaannya, bisa enggak kita dipercaya untuk hal itu? Maka untuk itu kita diuji dengan apa? Perkara-perkara yang kecil. Karena Tuhan tidak mau waktu berkat itu diberikan, waktu promosi itu diberikan, itu justru menghancurkan hidup kita. Ayo, jujur, berapa banyak orang setelah dipakai Tuhan, setelah diberkati Tuhan, setelah ditolong Tuhan, setelah dipulihkan Tuhan, justru apa? Sombong, saudara. Justru lupa sama Tuhan sebagai sumber. Loh, Alkitab mencatat Raja Uzia mengalami kemenangan yang luar biasa. Tapi karena kemenangan itu dia jatuh dalam dosa kesombongan, saudara. Makanya Tuhan ingin gini loh, berkat yang dia berikan dalam kehidupan kita, promosi yang dia berikan dalam hidup kita, apapun yang sifatnya divine yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu awet, tinggal, tetap. Amin. Amin. Olehnya kita harus punya karakter yang kuat. Nah, gimana caranya membentuk karakter yang kuat? Harus dididik dari hal yang kecil, hal yang sederhana. Saya kemarin hari Senin ketemu dengan seorang jenderal jadi Kapolda. Anda tahu, untuk dia bisa jadi bintang 2, butuh waktu berapa tahun? Dia lulusan tahun 90, 35 tahun. Ada enggak orang baru keluar pendidikan, kemudian jadi Kapolda? Ada enggak? Ada yang mustahil toh. Pret. Loh saudara, enggak gampang Bapak Ibu. Semua itu harus melewati apa? Proses. Loh, Daud itu, ini contoh di Alkitab ya. Daud itu sebelum jadi raja, Alkitab berkata apa? Dia harus menggembalakan apa? Domba yang jumlahnya cuman 2-3 ekor. Loh, itu test case-nya Daud. Setiap perkara kecil cuma 2-3 ekor. Anda di Care and Share berapa orang? Ada 5, puji Tuhan lebih banyak daripada Daud. Sudah. Iya kan? Ada yang ngomong sama saya, Care&Share-ku cuma isi 8 orang, itu aja, itu lagi, tidak apa-apa. Daud cuma 2-3. Dan bunyinya, gak bisa sharing, saudara. Iya kan? Loh, saya ingat puluhan tahun yang lalu Bapak Ibu. Pertama kali saya khotbah di daerah Pertemuan tuh di gang kecil. Wah, namanya kesempatan khotbah ya pertama kali ya. Semangat 45 menyala bangku. Ya kan? Wah, saya khotbah keras sekali. Itu ada teman saya di belakang. Wah, mereka tahu. Saya khotbah keras malam. Yang datang cuma 3 orang sudah. Itu dulu namanya RKK, Rukun Keluarga Kristen sing teko mek wong telu. Tapi saya khotbah begitu semangat sampai yang punya rumah ngomong, "Om, jangan keras-keras." Disangka no wong kekiran awak dhewe iki. Tuh, tapi saya belajar Saudara. Setia dengan hal yang kecil. Dari RKK lama-lama jadi KKR, saudara, dibalik, saudara. Amin. Dari 2-3 orang, naik 10 orang, naik 100 orang, 200 orang, 500 orang, ribuan orang, dan beberapa kali saya khotbah di puluhan ribu orang. Apakah terjadi simsalabim? Enggak, Bapak Ibu. Apakah Tuhan bisa langsung promosi jadi ratusan ribu orang? Bisa saja, tapi seringkali karaktermu yang tidak kuat. Olehnya
Belajar untuk apa? Setia dengan perkara yang kecil. Nah, menarik saudara. Dalam ilmunya, what is the difference between good and great? Ada istilah finishing good, tapi ada juga istilah finishing great. Ternyata, what is the difference between good and great is concerning about the detail. Sama-sama katakan apa? Concerning about the detail. Saudara, kalau Anda nginep di losmen, saya mau tanya, peralatan mandinya ada enggak? Oh ada. Sekalipun losmen ada. Anduknya ada enggak? Hah? Loh ditakoni kok. Ada saudara. Hotel Melati ada enggak? Ada anduknya, ada peralatan mandinya. Betul? Nah kebetulan saya ini sering dibayari orang saudara. Nginep di hotel bintang 5. Nah, kalau di hotel bintang 5, anduknya berapa macam? Ada anduk khusus untuk muka. Ada ya, kecil. Ada anduk khusus untuk mandi. Ada anduk khusus untuk ke kolam renang. Karena bintang 5 harus ada kolam renang, bukan kolam pancing. Ya kan? Itu detailnya diperhatikan. Bahkan ada untuk apa? Bersihkan sepatu. Ada untuk ibu-ibu apa? Hair dryer. Saya tanya, di losmen ada hair dryer? Oh ada, saudara. Metuwo, di pawon nih loh, langsung dryeran ini. Lu kenapa? Iya, lu harga losmen, ya fasilitas losmen. Tapi kalau lu bayar bintang 5, detailnya banyak hal apa? Orang Jawa bilang perintilane ku akeh, saudara. Ini pengalaman ya. Tahun 2009. Coba diguyu tapi ya. Guyu sih. 2009 kami itu dapat berkat, saudara. Ditidurkan di salah satu hotel termahal di Jakarta. Wah, saudara tahu, saking desone, istri saya itu nyari yang namanya stop kontak lampu, gak nemu, saudara. Canggih hotel ini, saudara. Ternyata gak perlu cedak, saudara. Mulai muter sampai telepon, di mana ya untuk anunya lampu? Itu loh Bu, tinggal begini. Oh, ngono dah. Ya. Ternyata saudara, hotelnya kan mahal. Kok pemborosan? Dibayari. Rungokno sih lah. Ya. Diapakno? Mereknya apa? Casio. Apa? Kasih orang, gitu. Casio. Terus orangnya ngomong gini, Pak, Bu, hotel ini nyambung sama mall. Jadi kalau mau belanja silakan belanja dan Bapak Ibu enggak usah khawatir. Di hotel ini kita ada makan itu sampai 5 kali. Jadi ada breakfast, terus ada nanti tea time, ada lunch, terus ada opo meneh, ngono lah wis ngono-ngono. Terus ada dinner dan bisa ngambil apa saja. Nah, kami kepo, saudara. Karena wong deso. Pertama kali saya lihat, ya ampun Bapak Ibu, itu mau negara mana ya ono. Detailnya wakeh. Kenapa? Larang Bapak Ibu. Coba Anda di losmen, breakfastnya apa? Sego goreng. Terus apa meneh? Wis iku tok. Bisa mesen sing aneh-aneh. Minta makanan dari Maroko. Oh dikampleng saudara. Nah, Anda ini mau hidup yang seperti apa? Mau yang good atau great?
Itu tergantung kita kok. Kalau kita belajar ya dalam hidup ini, setia dengan hal-hal yang kecil, bisa dipercaya hal-hal yang kecil, punya integritas dalam hal-hal yang kecil. Apapun profesi Anda, lihat Alkitab tidak pernah salah, saudara. Ada saatnya nanti engkau dikasih perkara besar dan kau sadar semuanya itu hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Nah, beberapa contoh-contoh orang yang memulai pelayanannya dengan hal kecil dan akhirnya menjadi teladan yang luar biasa bagi dunia. Bapak Ibu pasti tahu namanya Mother Teresa. Anda tahu Mother Teresa itu awalnya hanya seorang biarawati muda di sekolah Katolik di Kalkuta. Ia mulai dari apa? Satu langkah kecil, yaitu apa? Merawat satu orang yang sekarat di jalan. Itu awalnya. Dan dari tindakan kecil yang penuh kasih itu lahir gerakan apa? Global. Yang disebut Missionaries of Charity yang menjangkau jutaan orang miskin. Dari satu hal yang apa? Kecil, sederhana. Artinya apa? Semua kita bisa melakukan. Sama-sama katakan, semua bisa melakukan. Lebih keras katakan, semua bisa melakukan. Dia menulis satu quotes yang luar biasa. We can do no great things, only small things with great love. Bahwa kita mungkin tidak bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita bisa melakukan hal yang kecil dengan apa? Kasih yang besar, saudara. Seorang yang namanya Billy Graham pun sama. Di awal pelayanannya ia hanya berkhotbah di tenda kecil berisi dengan belasan orang. Tapi ia setia memberitakan Injil, terus melayani tanpa kompromi. Bahkan ia jadi seorang penginjil terbesar di abad 20 menjangkau miliaran orang secara langsung. Di Jepang itu ada satu hukum namanya hukum Kaizen. Hukum Kaizen ini bagus sekali. Hukum Kaizen mengajarkan perbaikan 1% setiap hari menghasilkan apa? Transformasi besar dalam jangka yang panjang. Berubahnya berapa persen? 1% aja sehari. Ayo, nanti saya akan tunjukkan prakteknya seperti apa. Dari hukum Kaizennya orang Jepang ini, kita bisa belajar bahwa kedisiplinan kecil membentuk apa? Perubahan besar dalam identitas dan karakter. Seorang yang lagi populer hari-hari ini, yang nulis buku tentang Atomic Habits, namanya James Clear berkata, small habits make a big difference. Bahwa di buku itu ditulis bahwa otak manusia itu membangun jalur kebiasaan melalui apa? Pengulangan yang kecil, yang sederhana. Dari apa yang diajarkan di buku Atomic Habits itu, bahwa kalau kita mengabaikan hal-hal kecil berarti mengabaikan apa? Fondasi dari perubahan. Perubahan besar bukan terjadi karena momen besar, tetapi karena keputusan kecil yang diulang setiap hari. Yuk baca statement ini, 2, 3. Perubahan besar bukan terjadi karena momen besar, tetapi karena apa? Keputusan kecil yang diulang setiap hari. Saya kalau ketemu dengan orang-orang, khususnya hamba-hamba Tuhan, saya sering tanya hal ini sekarang. Apa yang kamu lakukan setiap hari? Dengan waktu yang ada, kamu ngapain tiap harinya?
Karena apa yang kamu lakukan setiap harinya itu menentukan apa yang kamu terima dan kamu nikmati dalam hidupmu dan masa depanmu. Ada yang ngajarkan kan, wah Tuhan kan sudah mati untuk kita. Tuhan kan sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi kan tidak perlu ditambahi karyanya Tuhan itu. Ya memang. Itu bagiannya Tuhan. It is finish, sudah selesai. Tapi ingat manusia ini bukan robot. Kita dikasih kehendak bebas. Nah kehendak bebas yang diberikan kepada kita gunakan untuk apa? Tadi di mobil saya ngajar teman saya, saudara, bahwa literasi yang kita miliki itu menentukan masa depan kita. Terus saya cerita sesuatu dan dia ngomong gini, ya tapi itu kan yang kamu ngomong tidak mempengaruhi keselamatan. Saya ngomong, memang tidak mempengaruhi keselamatan, tapi mempengaruhi keuangan. Lu mau selamat tapi melarat? Dia diem. Ya benar juga ya. Makanya kamu harus punya literasi, pembelajaran yang benar. Masalah apa? Keuangan, saya ajarin kamu. Nah banyak orang seringkali hidupnya tidak seimbang. Sudah. Karena ketidakseimbangan inilah maka terjadi banyak hal yang mengerikan dan menghancurkan. Nah olehnya yuk belajar. Gini saudara, bahwa kalau ingin perubahan besar terjadi, maka belajar untuk konsisten, disiplin setiap hari melakukan hal yang benar, memilih hal yang benar, dan kamu lakukan itu. Dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap lo lakuin. Istri dan anak-anak saya tahu, setiap pagi saya punya kebiasaan. Keluar rumah, pergi ke apartemen. Itu saya lakukan terus tiap hari. Saya ini jarang ngantor, saudara. Ngantor kalau ada kepentingan-kepentingan aja ketemu orang, doain orang. Tapi sebagian besar saya di apartemen. Ngapain? Saya membangun daily life di situ. Saya belajar di situ, saya doa di situ. Saya dengar firman di situ. Saya nangis di situ, semuanya. Dan yang kita lakukan secara terus menerus itu akan membawa apa? Perubahan yang besar terjadi, saudara. Kalau Anda lihat, loh papi kok sekarang kok ketemunya orang-orang besar? Dulu enggak gitu. Dulu ketemunya bahkan wakil RT. Bukan RT ini loh, wakil RT. Baru nanti ketemu RT, ketemu RW, ketemu apa mana? Dukure apa sih? Lurah. Terus siapa mana? Apa? Wali kota. Terus gubernur. Terus menteri. Terus ya. Tapi awalnya ya wakil RT. Dulu ngelayaninya ya kopral Jono dan Joni. Loh, saya setia dulu dong. Konsisten. Layani aja, pelajari. Dari kopral nanti terus sersan. Serius tapi santai. Terus ketemu letnan, ketemu kapten, terus ketemu mayor, ketemu letkol, nanti ketemu kombes atau kolonel, nanti ketemu jenderal. Ya semua itu dari hal yang kecil tapi tekun dilakukan. Kan ada percepatan ilahi. Iki saudara, wong Kristen kalau literasinya ndak maunya potong kompas. Ada di sini yang begitu lahir langsung SD kelas 6? Nah, ada. Langsung SD kelas 6 gitu. Leono saudara, kiamat bisa. Ikuti prosesnya.
Sama-sama katakan, iya. Nah ternyata saya belajar saudara, ini bukan cuma berlaku dalam karir kita, pelayanan kita, kehidupan pribadi kita. Tapi small thing matters, ini juga berlaku di dalam apa? Doa kita saudara. Siapa yang rindu doanya didengar dan dikabulkan Tuhan? Coba. Semua rindu kan? Nah, tapi ini sebuah pelajaran yang seringkali diabaikan tentang doa. Coba dilihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai ayat 46. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Lalu Ahab pergi makan dan Elia naik ke atas Gunung Karmel. Di sana ia sujud dengan mukanya ke tanah di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai berapa kali? 7 kali. Kita berhenti di sini. Saya cerita latar belakangnya dulu ya. Waktu itu ada raja Israel namanya Ahab. Sama-sama Ahab. Ahab punya istri namanya Ibu Ahab. Namanya siapa? Sebel. Ya. Jadi istri-istri, kalau kamu tidak jadi penolong, jadi bikin sebel. Ya. Nah, Ahab ini menyembah berhala. Namanya Baal. Dan akhirnya Tuhan marah, Tuhan utus nabinya yang bernama Elia. Elia ngomong gini, tidak akan turun hujan kecuali aku katakan. Bahkan embun pun tidak. Wih keren. Ini kuasa dari ucapan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ya hati-hati. Kalau apa? Ngomong. Indonesia ini dapat pelajaran lu kemarin. Ada anggota DPR ngomong satu kata jadi masalah. Paham tuh saudara? Jemaat Victory paham tuh maksudnya? Saya takut Jemaat Victory ini ndeloke Jesus of Nazareth. Tadi gak ngerti. Ya. Jadi, dan Alkitab berkata, apa yang diucapkan Elia, itu adalah doanya dia, dan Tuhan mendengar. Tidak ada hujan selama berapa? 3,5 tahun. Bapak Ibu bisa bayangin enggak? 3,5 tahun enggak hujan, karena seorang nabi berdoa. Kalau Elia ada di Jakarta pas wayane musim hujan, laris. Kenapa? Supaya gak banjir, saudara. Nah, setelah itu terjadilah apa? Pertempuran rohani antara siapa? Elia dan Nabi Baal. 1 lawan sekian ratus. Yang menang siapa? Elia yang menang. Waktu korban dibawa, korbannya Elia bahkan dikasih air 396 liter. Ada api dari langit. Wah, terjadi kemenangan. Dan Alkitab mencatat Elia ngapain? Nggoroi nabi-nabi Baal. Mati kabeh. Akhirnya Elia ngomong sama Ahab. Aku sudah dengar bunyi derau hujan. Pergilah, makanlah dan minumlah. Wah, keren deh. Nabi nyuruh raja.
Saya berdoa, kalau Anda bisa ngerti panggilanmu, Anda jadi orang yang luar biasa. Amin. Amin. Anda ini kayak gak yakin. Amin. Lah wong aku urip susah, tapi ketemu raja apa? Raja di di kartu itu. Bapak Ibu, belajar semua itu bisa kok. Singkat cerita, yang namanya Elia, dia naik ke atas gunung. Untuk ngapain? Dia berdoa. Minta apa? Hujan turun. Sama-sama katakan, Elia minta apa? Elia minta apa? Kemudian Alkitab ngomong begini. Elia menyuruh apa? Bujangnya naik ke arah laut. Nah, coba Paulus sini Paulus. Anggaplah saya Elianya. Nah, saya di sini, arah lautnya di sono. Sini Lus. Kan saya lagi doa. Saya lagi berdoa nih. Bisa enggak syutingan nih? Oke. Saya lagi berdoa. Saya panggil, hei sini. Kamu lihat ke arah laut. Sana. Lari. Ya. Terus lihat. Kata apa? Ayo cepetan, mungkin ini balik, cepetan, waktu ini entek. Ya, laporannya ya Pak? Nggak ada apa-apa, salah delok weh, ayo, delok mana? Ya, hari toh, ya toh, lihat, wis ping pira iki? Ya Pak? Ya kamu nih salah lihat, coba lagi. Ya toh, lari deh nih, ya toh, kuru hari ini ya toh. Mulai ini mangan ake gitu Bu Maria ya. Terus? Loh, kok kamu delon masih ono? Ya toh. Enak jadi pendeta gini saya. Belum delok. Ya enggak apa-apa ya. Lihat lagi. Kamu nih yang benar aja nih. Ya toh. Terus. Sing piro iki lali deh nih ya. Hah? Salah. Iki lagi ping 5 ki wis Coba tadi baca Alkitab ping piro? Coba lihat ulang. Iki ping 5 iki makane Indonesia korupsi gara-gara kowe iki. Di gereja wani korupsi. Iki aneh iki. Ulang dari awal. Ya wis. Ping piro mau? 5. Lihat lagi. Enak dah. Lihat lagi. Ada enggak? Ini padahal naik ke atas gunung loh sebenarnya ini, ya toh. Pernah tak bawa Bapak Ibu ke gunungnya ini? Ayo. Ping piro mau wis? Ayo. Sekali lagi. Ya toh. Apa? Coba perhatikan ya, perhatikan. Menggos ya ini wis. Lihat. Sini. Bujang ini naik turun berapa kali? 7 kali. Kalau orang Pantai Kosta kuno, 7 itu angka sempurna. Wis karepe lah wis. Saya enggak mau nafsirkan gitu, yang penting dek ini menggos ngono ya wis. Iya tak? Capek enggak? Capek saudara. Coba kalau baca Alkitab itu masuk ke dalamnya gitu. Loh kalau Anda jadi bujangnya, ya kalau Anda jadi bujangnya Elia waktu itu, Anda ngomong apa? Hah? Saya percaya waktu pertama kali naik ke atas gunung, wah dia semangat bakal 5. Yes. Pasti ini ono petir menyambar, gledek ono iya. Ya, begitu dia lihat, kok ndak ono apa-apa rek. Turun. Kedua kali, ya Pak. Ternyata ndak ada tanda apa-apa. Ketiga kali, ndak ada. Keempat, ndak ada. Bisa ndak dia mikir, wah Elia iki wis tuwek iki wis. Kuping wis rodok budek iki. Gak krungu suara Tuhan, krungon nih. Wedi katanya dipateni mbek Ahab iki ya toh.
Mangkane tabur tuwek kowe mari mateni wong dipateni kowe. Oh wis tuwek iki angel iki wis. Kalau Anda jadi bujangnya bisa enggak mikir ngono? Iso aja. Sampai 7 kali loh. Ini tak peragakan naik gunungnya. Nantilah kalau ke Israel ya, tak tunjukin gunungnya. Itu tempat dari Elia berdoa, naik ke atas gunung. Menggos saudara. 7 kali, kiai ping pitu dikorupsi 5 deh gini ya. Duh, harapannya dia pasti sesuatu yang spektakuler. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat. Ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu apa? Wah, akhirnya ada apa? Awan gelap, hitam, pekat. Gitu. Enggak loh. Adanya apa? Awan kecil. Sebesar apa? Telapak tangan. Si. Anda pernah enggak lihat awan sebesar telapak tangan? Pernah? Ditakon, di pendetone. Pernah? Kalau Anda naik pesawat itu, awan itu gede-gede Pak Bu. Kalau sebesar telapak tangan. Ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa yang dilihat itu hanyalah sesuatu yang kecil. Nampaknya enggak berarti. Cuman awan kecil sebesar telapak tangan. Lah, ini lunggu sudah ya. Loh saudara, yang namanya manusia ya, kalau pertama itu masih semangat biasanya saudara. Ya kan? Bi, tolong doain Bi. Suami saya Bi udah pulang hari ini Bi. Mari kekeran gak boleh Bi. Yakin Ci, Tuhan bisa pulihkan suamimu. Yakin, tidak ada yang mustahil ya doa saudara. Masih yakin. Minggu berikutnya, Bi, doa Bi. Bujuku kurang mulai. Tuh, belum pulang Ci. Seminggu. Iya Bi. Yakin gak Tuhan tolong? Yakin Bi, yakin gak ada yang mustahil. Bulan depan datang lagi. Bi, Tuhan. Apa? Bojoku kurang mulai. Terus, yakin Tuhan tolong? Tak tahu ya Bi ya. Loh, itu iman bisa goyang loh. Apalagi bisa tahun. Kawan ini ngomong Bi Papi. Tahu jalan, ini. Ya apa bojomu? Bos Bi. Saya kurang. Lah kamu yakin? Tuhan bisa tolong, wis terserah Tuhan Pi. Urip ya urip, mati tak kawin maneh. Ya kan sering gitu. Betul apa enggak? Apalagi Anda sering dinubuatin, tahun ini tahun pemulihan. Ternyata apa? Utangmu tambah akeh. Nggak ada tanda-tanda perubahan. Di mana Tuhan ini? Nah, lihat. Ini prinsip yang Anda harus tahu. Yang tidak banyak diajarkan. Ternyata seringkali gini. Waktu kita berdoa, kita minta sama Tuhan sesuatu yang besar, Tuhan kasih apa? Awan kecil sebesar telapak tangan. Lihat, waktu yang namanya Elia mendapat report dari bujangnya bahwa yang dilihat hanya awan kecil sebesar telapak tangan, Elia ngomong apa? Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Janganlah sampai engkau terhalang oleh. Perhatikan, yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Awan. Tapi dia ngomong tentang apa? Hujan. Yuk kalimat selanjutnya, baca. 2, 3. Stop. Maka. Coba, bahasa Surabaya ini sekejap mata itu apa sih? Hah? Apa? Ujuk-ujuk. Apa? Apa meneh? Hah? Kok delala sih?
Apa? Sekejap mata itu apa? Hah? Sak kelibetan. Ya wis karepmu lah. Oh, sak kelibetan sekejap mata tuh. Ngono ya wis. Sekejap mata. Apa yang terjadi? Langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Amin. Tadi Elia minta doa apa? Hujan. Ditunjukin apa? Awan kecil sebesar telapak tangan. Ternyata waktu dia bisa mensyukuri awan kecil sebesar telapak tangan. Ternyata apa? Awan kecil sebesar telapak tangan ini dalam waktu sekejap mata jadi hujan yang sangat lebat. Doanya dijawab Tuhan. Amin. Amin. Nah, pelajarannya apa? Menutup khotbah saya. Pelajarannya bahwa belajar untuk konsisten di dalam doa kita. Ada istilah pray until something happen. Sama-sama katakan, pray until something happen. Jangan mutung dalam doa. Pray until something happen. Pray until miracle happen. Pray until healing happen. Pray, pray, pray until something happen. Amin. Amin. Ngomong sama sebelahnya, ojo mutungan. Huh? Tadi pagi saya khotbah di Bali masalah itu, saudara ya. Yang kedua, yaitu apa? Hargai setiap perubahan kecil yang terjadi akibat doa kita. Baca sama-sama, apa? Hargai setiap perubahan kecil yang terjadi akibat doa kita. Taruhlah saat ini Anda stroke. Sebelah kanan. Kan gitu ya. Terus Pastor Yosef diurapi Tuhan mendoakan. In the name of Jesus, be healed. Waras. Tiba-tiba sudah. Yang tadinya tidak bisa digerakkan semua. Tiba-tiba. Trijine song ini. Anda bilang apa? Ini mana sih? Ayo aku. Mengindah. Loh, ada perubahan enggak sudah? Ada. Mau kan gak iso? Ada perubahan kecil. Anda harus apa? Puji Tuhan. Awan sebesar telapak tangan. Mari nih hujan yang lebat turun. Amin. Kita maunya doa langsung jalan. Isa, tidak ada yang mustahil. Tapi seringkali ya Anda harus tahu cara kerjanya Tuhan begini. Kerajaan Allah aja dikasih perumpamaan tentang apa? Biji sawi yang paling kecil. Saya masih ingat teman saya, sekarang sudah almarhum. Dia itu dulu punya mobil Colt T120, masih ingat ya? Hah? Ini Colt diesel itu loh, T120. Wah, ya diesel. Bensin tadi, bensin 120. Wah, dia pakai mobil itu saudara penuh pergumulan. Nanjak itu, gini. Dia berdoa. Singkat cerita, dia kenal orang yang punya showroom mobil waktu itu. Dia mau tukar tambah sama Suzuki Carry. Ya, dihitung-hitung kurang 5 juta. Namanya pendeta saudara. Semua lagu berubah saudara. Dia butuh duit berapa? 5 juta. Setiap kali dia doa, Allah kuasa melakukan segala perkara.
Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia dan beri 5 juta. Allahku Maha Kuasa. Pendeta itu lewis kepepet. Semua lagu jadi 5 juta. Wah, dia doa setiap kali lagu. Allah Kuasa. Ini orang Pantai Kosta kuno. Wah, suatu ketika saudara. Ada seorang kaya dari kota itu. Dia datang ke pastori. Om, saya digerakkan Tuhan untuk berkatin om. Waduh. Ada apa? Loh, saya dengar om kan mau ganti mobil ini. Mobil ini wis tua ini kok. Loh iya memang. Wis om, ini ya berkat Tuhan untuk om ganti mobil. Wih, di benaknya kira 5 juta. Karena Allah kuasa melakukan. Kan gitu saudara ya. Wah. Ngobrol gak mari-mari. Lamongan akeh keteke. Kakek omongan gak ono enteke. Gak mari-mari. Teman saya ini kepo. Aduh, gak mari-mari sih wong ki ngomong. Akhirnya apa? Dia pamit ke kamar kecil. Tahu? Saking gak sabar didelok. Amplopnya isine piro. Saudara tahu? Mujizat saudara. Botolnya kan 5 juta. Isine 50.000 saudara. Kok ada? Botolnya piro? Dikayak ini 50.000. Tapi teman saya ngerti prinsip ini saudara. Dia ngucap syukur Tuhan. Awan kecil sebesar telapak tangan. Saudara tahu? Kontak ganti mobil saudara. Bolak balik sampai terakhir mobilnya papat. Sampai apa? Itu garasi ini gak cukup saudara. Diawali dengan apa? Menghargai perubahan kecil. Yang terjadi akibat apa? Doa kita. Mungkin ini. Istri-istri punya suami, seringnya kayak Bang Toyib. Tidak pernah pulang. Kalaupun pulang selalu salah alamat. Karena yang dikasih alamat, nah itu dia. Sering kali pulang jam 12. Terus Anda berdoa, Tuhan Yesus jamah suamiku Tuhan. Pen eling dalane mulai Tuhan. Pen mulai ini gak bengi-bengi Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup. Begitu Anda berdoa, suamimu pulang jam 11.59. Anda ngomong apa? Mulai kok pancet bengi wae. Salah saudara. Anda harus mengucap syukur Tuhan terima kasih. Biasanya jam 12 saiki jam 11.59. Loh, 59 pun 59 detik. Kurang 1 detik. Loh, belajar ngucap syukur saudara. Amin. Amin. Loh, hal kecil. Mungkin di sini ada suami yang main tangan. Hula bakal ngamuk. Bak, telu. Sama suamiku Tuhan. Minta bantuan, minta bantuan. Besok ngamuk mana? Bak. Anda ngomong apa? Tuhan kau pasti dikepuk sih Tuhan. Salah. Anda harus bilang, Tuhan terima kasih. Biasanya pengen telu, saya pengen pindo Tuhan. Ada perubahan enggak? Ada perubahan enggak? Iya, disyukuri. Loh kan sih ngamin ya. Anda kan maunya langsung hujan lebat. Ora iso. Itu loh. Dikasih apa? Awan kecil dulu. Dan ini bisa diterapkan di seluruh area loh. Hubungan orang tua anak, hubungan suami istri, mertua menantu, gitu loh. Pendeta sama jemaat, sesama tubuh Kristus. Belajar, hargai perubahan kecil yang terjadi akibat apa? Doa kita.
Amin. Amin. Dan yang terakhir, bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita dengan cara yang ajaib. Jika apa? Jika sudah tiba waktunya. Maka percepatan ilahi itu bisa terjadi. Ingat, untuk dari awan kecil sebesar telapak tangan, kembali tadi tampilkan, menjadi hujan yang lebat, cuma apa? Sekejap mata. Dalam waktu yang singkat, saudara. Perubahan drastis terjadi. Amin. Maka bersyukur, saudara. Bersyukur. Biasanya orderannya 5. Saiki orderannya 6. Puji Tuhan. Biasanya suami kalau ngasih bulanan tuh 2.500.000. Sekarang 2.550.000. Puji Tuhan. Amin. Hal kecil disyukuri. Amin. Tundukkan kepala.